Ya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini pelajarannya PPIMSML, sama jadi pemeriksaan dan perawatan engine management system dan motor listrik. Namun sebelum melangkah lebih jauh terkait engine management system, kita akan mempelajari dulu tentang mekanisme katup. Nah, kemarin sudah saya share video tentang mekanisme katup itu pergerakannya seperti apa. Nah, sekarang kita belajarnya tentang penyetelan katup. Latihan ini berguna supaya kita mengetahui atau terbiasa mengetahui bagaimana kondisi top kompresi 1, top kompresi 4, dan bagaimana kerja katup itu pada engine manapun. Jadi kalau sekarang kita pakai yang konvensional, nanti kalau kalian terbiasa berlatih nyetel katup, suatu ketika ketemu engine yang heavy dengan tipe yang DOHC yang lebih canggih dari ini, kalian tetap paham. Oh, kalau top kompresi 1, silinder 1 sedang langkah kompresi, silinder 2 sedang ini, sedang itu, sedang main dan sebagainya. Nah, yang pertama kita siapkan alat dan bahan dulu, yaitu yang pertama kunci ring. Ini kunci ring nomor 19 yang kita pakai. Jadi fungsinya untuk muter puli crankshaft. Puli crankshaftnya ada di sini, nanti kamera akan saya arahkan ke sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kunci ring 12. Pastikan pakai yang sisi yang ring untuk membuka pengunci pada rocker arm ini. Ini namanya rocker arm. Nanti saya terangkan satu persatu nama komponennya. Kemudian obeng main untuk menyetel adjusternya. Kemudian failer gauge. Nah, failer gauge ini adalah alat untuk mengukur celah. Ingat di pelajaran PDTO, untuk mengukur celah busi, celah katup seperti ini. Nah, untuk celah katup yang diizinkan untuk katup exhaust itu nilainya adalah 0,25 mm dan untuk katup in 0,15. Biasanya di sini ada angkanya. Cuman ini tidak ada, kita pastikan ulang dengan alat mikrometer apakah sesuai atau tidak. Saya tes dulu, semoga aja bener. Oke. Angkanya dari sini. Oke, ini 0,25. Kemudian yang satunya harusnya 0,15. Kalau enggak boleh dipakai. Garis 0. Oke, 0,15. Jadi sudah sesuai. Jadi nanti kita pakai yang lebih tipis atau ini nilainya 0,15 untuk celah katup yang intake atau katup hisap. Untuk yang lebih tebal nilainya 0,25 untuk katup buang. Oke, kita mulai dari sini. Oke, kamera arahkan ke arah sini. Coba. Oke. Kita pakai kunci ring 19 untuk muter puli crankshaft. Nah, kalau lebih dekat lagi, didekatkan lagi di area situ. Oh, kelihatan apa enggak itu? Agak di ujung puli crankshaftnya itu kurang kelihatan. Nah, itu ada tanda putih ya, coakan putih, dan di sebelahnya itu ada angka mulai 20, 10 sama 0. Nah, ketika titik putih itu ada di titik 0, berarti salah satu dari silinder 1 atau 4 dia sedang dalam keadaan top kompresi atau ujung langkah kompresi. Nah, cara ngeceknya gimana? Oke, ini saya ajari dulu cara muternya ya. Kita muter pakai kunci 19. Ini diputar. Putarannya searah jarum jam atau anggaplah gampangnya putar ke kanan. Putar gini sampai tadi tanda yang putih, coakan warna putih ketemu. Agak berat ini, kadang agak ringan. Nah, kalau bagi yang di sini yang dengar suara ngejes itu adalah suara bocornya ini ya. Jadi karena ada yang nggak terpanggung busi. Nah, itu coakannya sudah saya arahkan pada titik 0. Nah, sekarang kita kenali dulu. Tadi saya bilang kalau titik putih ini berada pada titik 0, berarti salah satu dari silinder 1 atau 4 itu mengalami top kompresi. Nah, cara meriksanya seperti ini. Pastikan ada pergerakan. Oh, ini setelannya longgar. Nah, ini kan 2 ini. Nah, ini kalau ini kondisi bebas kayak gini, berarti ini sedang terjadi kompresi pada silinder ini. Oke, cara pengenalannya seperti ini. Ini adalah silinder 4. Kenapa saya katakan silinder 4? Oke ya, nomor silinder itu lihat dulu. Masing-masing tempat busi ini menandakan tempat silindernya. Kalau ini ada 4, berarti dia 4 silinder. Pengenalan nomornya dari mana? Caranya seperti ini. Lihat radiator, red, selang atas. Di sini pasti ada kayak batok tempurung kayak gitu ya. Ini namanya rumah termostat. Di dalamnya ada termostat. Nah, silinder yang dekat dengan termostat
atau dekat dengan masukan radiator selang yang atas itu adalah silinder nomor 1. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Kalau bingung lihat dari businya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ini sedang terjadi kompresi di silinder nomor 4. Kenapa? Karena ini rocker armnya bebas, bisa digerakkan seperti ini. Kalau yang ini dia nggak bisa digerakkan sama sekali, nggak ada bunyinya kan. Nah, sekarang saya perkenalkan satu persatu nama komponennya. Nah, ini yang ada pegasnya ini, ada pegasnya ini pegas katup. Di tengah-tengahnya itu ada batang itu, kelihatan apa enggak? Nah, itu namanya katupnya ada di situ. Jadi pegas ini fungsinya mengembalikan katup, ketika setelah ditekan dia otomatis kembali ke atas. Fungsi pegas katup. Nah, yang nekan katup ini namanya pelatuk atau rocker arm. ROCKER, rocker, metal, rocker arm. Nah, rocker arm itu kerjanya didorong oleh batangan ini, batangan ya. Batangan ini namanya push rod atau batang penekan. Oke ya. Batang penekan, rocker arm, pegas katup, di tengah pegas katup ada katup. Nah, oke. Saya kembali lagi ke sini. Ini namanya puli crankshaft. Crankshaft itu poros engkol, seperti pelajaran TDO yang pernah diajarkan. Puli crankshaft yang kita putar tadi. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang ini kondisinya top 1. Nah, sekarang cara penyetelannya gimana? Oke, saya arahkan lagi kameranya supaya enak. Coba cari di sana, di lemari. Bukan lemari, area kardus sana. Ya. Oke, kembali lagi, ada iklan ya. Nah, cara penyetelannya seperti ini. Yang disetel saya kasih contoh sekali saja. Nanti di akhir kesimpulan akan saya kasih penjabaran yang disetel yang mana aja. Oke, cara menyetelnya itu seperti ini. Ini kan yang bisa disetel. Oke, ini dikendori dulu, sama diputar ke arah kiri. Arah kiri. Oke. Setelah itu ini dipasang, obeng mainnya dipasang seperti ini, kemudian dilihat. Nah, tadi belum dijelaskan ya, mengenali ini katup yang mana. Kalian lihat dulu sebelah sini, area ini namanya exhaust manifold atau saluran buang. Kenapa? Karena dia terhubung dengan knalpot, jadi ini saluran buang. Kalau yang ini, yang ada karburatornya, ini saluran hisap. Dan katup itu identifikasinya tinggal diluruskan aja. Ini katup ini kan lurus sama ini, berarti ini katup buang. Sedangkan katup ini lurus sama ini, manifold yang ini, intake manifold, berarti dia katup hisap. Nah, kalau katup buang celahnya pakai yang 0,25. Jangan ragu jawabnya, enggak apa-apa, masuk video. Oke ya, caranya kayak gini, dikendori dulu. Ini masukkan ke sini. Oke, masukkan sini. Oh, ini longgar. Kalau muter ke kanan, ini disereti, muter ke kiri dia dikendorin. Biarkan kuncinya tetap berada di sini, tidak apa-apa. Ya, cara nyeteknya gini. Jangan diginikan loh ya. Dimasukkan ini, seret. Gini. Seret. Kurang rapat. Nah, sekiranya sudah rapat seperti ini, kuncinya diputar, obengnya harus ditekan. Jangan sampai obengnya ikut berputar. Muternya ngencengin berarti ke kanan. Ya, kan? Seret. Ini sudah rapat. Periksa lagi hasil penyetelan kita. Seret. Oke. Dia ada celah masuk dan ada gesekan, berarti setelannya bagus. Berikutnya, yang katup hisap sama juga. Pasang kuncinya, pasang obengnya, kendori dulu enggak apa-apa. Kuncinya biarin kayak gini. Kuncinya biarin gini, terserah dia, suka dia pokoknya. Nah, masukkan gini, kemudian putar, ya kan? Kunci nggak akan ganggu kerja kalian. Biarin aja. Kamu mau kayak gini juga terserah dia. Red, ya kan? Dia tambah rapat, kita kendori dulu, biar tidak terlalu rapat. Nah, ini setelannya bagus. Kalau sudah, tinggalin aja ini, biarin aja di tengah-tengah kayak gitu. Setelah itu rapetin. Oke, itu metode penyetelan. Nah, sekarang seperti ini. Setelah ini akan saya share di grup WhatsApp yang disetel yang mana aja. Tapi gampangannya seperti ini. Kenapa saya nerangkan
Kenapa saya menunjukkan yang disetel adalah ini, dan itu. Nanti saya tunjukkan kenapa yang disetel harus itu. Nah, top kompresi 4 artinya itu seperti ini. Maksud dari top kompresi 4 itu artinya silinder 4 kan sedang kompresi. Kalau sedang kompresi berarti katupnya kan tertutup. Kalau katup tertutup berarti dia itu dalam kondisi tidak ditekan oleh rocker arm. Otomatis ini rocker armnya pasti bebas. Nah, kalau silinder 4 itu sedang top kompresi, maka silinder 1 yang terjadi adalah overlapping. Overlap sama kayak kalian balapan yang motor disalip, kemudian satu putaran disalip lagi, overlap. Ketemu pada satu titik yang istilahnya salipan, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau kondisinya overlap itu kedua katup sama-sama ditekan, sama-sama dapat tekanan. Ini istilahnya kurang. Sama-sama ditekan. Nah, itu overlap. Berarti kalau top kompresi 4 yang disetel silinder 4 disetel semua, katup buang, katup hisap. Kemudian silinder nomor 3 itu yang disetel adalah katup hisap saja. Kemudian silinder 2 yang disetel adalah katup buang saja. Oke ya, gampangannya gini urutannya. Ingat kata-kata ini baik-baik. Urutannya adalah X in X. X in X. Kalau kejadiannya adalah top 1, maka yang disetel dari sini, dari silinder 1, X in X. Karena ini top 4 yang disetel berarti dari ini, X in X. Lihat topnya mana dulu. Kalau top 1 berarti dimulai nyetel dari sini, X in X. Kalau top 4 yang disetel dari sini, X in X. Oke, kenapa harus seperti itu? Akan saya kirim penjabaran foto dan videonya di grup WhatsApp. Jadi tetap ikuti saya. Kalau ada yang tanyakan, langsung tanyakan, japri ke saya saja biar grup WhatsApp-nya nggak penuh. Oke, itu aja dari saya. Selamat belajar. Tonton video saya selanjutnya. Adios.